Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Kali ini saya akan coba membahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah asam kuat. Jadi kita terlebih dahulu cari dulu pH larutan penyangga. Apakah nanti setelah ditambahkan asam kuat pH-nya berubah atau pH-nya tetap? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Oke, sebelum saya bahas pembahasannya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk dukungan terhadap channel ini agar saya semangat dalam membuat pembahasan soal selanjutnya. Oke, silakan boleh subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar kalian juga tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Jadi di sini yang dicampurkan adalah NH3, gitu ya. NH3 ini tergolong basa lemah. Jadi ini amonia ya. Amonia itu basa lemah. Kemudian NH4 kali SO4 ini tergolong garam. Kenapa garam? Karena NH4+ itu berasal dari ion sisa basa yaitu NH4OH. SO4 berasal dari ion sisa asam yaitu H2SO4. Maka basa ditambah asam akan jadi garam, gitu ya. Jadi ion sisa basa digabung dengan ion sisa asam akan menjadi garam. Karena mencampurkan larutan lemah, dalam hal ini basa lemah dengan garam, maka akan timbul larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu penentu sifatnya berasal dari yang lemah. Karena yang lemahnya adalah basa, maka yang ada adalah rumus konsentrasi OH- ya. Rumusnya gimana? Kb dikali mol basa lemah, gitu ya, dibagi dengan mol asam konjugasi ya. Asam konjugasi. Nah, lalu basa lemahnya yang mana? Yaitu NH3 tadi ya. Jadi ini Kb-nya adalah 10⁻⁵. Ini adalah mol NH3. Lalu asam konjugasinya apa? Asam konjugasinya tinggal tambah 1 H-nya. Tadinya hanya 3 jadi hanya 4. Cuman tambah 1 cuman tambah plus ya di atasnya jadi NH4+. Jadi hanya tinggal ditambah 1 tambah plus di atasnya. Lalu NH4+ molnya dapat dari mana? Ya dari garam ya. Kalau kita lihat garamnya adalah NH4 2 kali SO4 di dalam air akan terurai menjadi 2 NH4+ karena NH-nya ada 2 ya, tambah SO4 2 mol NH4 2SO4 ini tinggal dikalikan volume dengan molaritasnya. Volumenya adalah 100, molaritasnya 0,04. 100 kali 0,04 adalah 4. Jadi di sini bisa ditulis 4 milimol. Nah, ini pakai perbandingan koefisien ya. Koefisien yang ditanya adalah NH4+ adalah 2. Jadi 2/1 dikali 4 milimol jadi 8 milimol. Nah, jadi NH4+-nya atau mol basa konjugasinya adalah 8 milimol. Nah, untuk mol NH3 tinggal dikalikan volume dengan molaritasnya. Volumenya 120, molaritasnya adalah 120 kali 0,1 adalah 12 ya. Di 10⁻⁵ yang di sini 12, NH4+-nya 8 gitu ya. 12 bagi 8 adalah 1,5. Jadi ini 1,5. Jadi kita bisa langsung mendapatkan konsentrasi OH-nya yaitu 1,5 kali 10⁻⁵. Lalu berapa sih pOH-nya? Jadi pOH-nya adalah 5 min log 1,5 ya. Berapa sih pH-nya? pH-nya adalah 14 dikurangi pOH, berarti 14 dikurangi 5 min log
1,5. 14 dikurangi 5 itu 9 ya. 9 min kali min plus, jadi 9 plus logaritma 1,5. Nah, ini adalah pH larutan penyangganya. Nah, gimana dari larutan penyangga ini ditambahkan sedikit asam kuat yaitu H2SO4 ya. Apakah pH-nya berubah? Ya coba kita buat atau hitung pH-nya seperti apa ya. Oke, kita lihat H2SO4 ini tergolong asam kuat. Nah, ini asam kuat. Asam pasti bereaksi dengan asam, makanya nanti asam kuat bereaksinya dengan NH3 ya, bukan dengan NH42SO4. Karena NH42SO4 itu garam, bukan basa ya. Tapi yang kita ambil adalah H+ nya aja ya, untuk bereaksi dengan NH3. Nah, jadi kita cari konsentrasi mol dari H+ nya dulu ya. Nah, H2SO4 ini kalau terurai di dalam air akan jadi 2+ ditambah dengan SO4 2-. Mol H2SO4 tinggal dihitung volumenya 10 ml ya. Molaritasnya 0,1. 10 kali 0,1 adalah 1. Jadi 1 milimol ini ya. 1 milimol. Lalu berapa sih mol dari H+? Tinggal pakai perbandingan koefisien lagi, jadi 2/1 kali 1 ya 2 ya. Nah ya, udah tinggal nanti kita buat reaksi dari H3 ditambahkan dengan H+, ini akan menjadi H4+. Terus ada mula-mula bereaksi mol NH3 mula-mula tadi udah dihitung 12 ya. Jadi ini 12 milimol. Mol H-nya adalah 2 milimol. H4+ nya adalah 8 milimol. Udah dihitung ya, 8. Lalu kita cari reaksi pasnya dengan cara membandingkan mol dengan koefisien. Ini koefisien 1, ini juga 1. 12/1, 2/1, paling kecil adalah 2/1. Maka 2/1 itu adalah H+ ya. Maka H+ nya adalah yang jadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Jadi supaya habis bagaimana? Berarti ini harus dikurangi 2 ya, supaya nanti sisanya menjadi 0. Jadi ini 0 ya. Berapa sih mol NH3 yang bereaksi? Pakai perbandingan koefisien lagi. Koefisien NH3 1 per koefisien H+ 1, 1/1 dikali 2. Jadi ini dikurangi 2. Dikurangi 5 mol. 12 kurang 2 ada 10 ya. Nah, lalu yang ini kalau ke kanan bertambah perbandingan koefisien lagi. Koefisien NH4+1 per koefisien H+1, 1/1 kali 2. Jadi 2 milimol. 8 tambah 2 ini adalah 10 milimol. Nah, maka karena yang tersisanya adalah sama yaitu NH3. Nah, jadi ini kalau basa lemah, maka ini tersisanya basa lemah dengan asam konjugasinya ya NH4+. Ini maka kita dapatkan konsentrasi OH- menggunakan larutan penyangga karena akan terbentuk larutan penyangga ya. Konsentrasi OH B kali mol dari mol yaitu NH3 dibagi mol NH4+. B10 negatif 5 mol NH3 10 juga 10 coret itu jadi negatif. Maka hitungannya adalah pH-nya adalah pH sama dengan. Jadi kali ya setelah ditambah asam kuat ya, pH-nya hanya berubah sedikit. Tadinya 9 tambah log 1,5 menjadi 9. Nah, ini adalah fungsi larutan penyangga yang mempertahankan pH. Maksudnya pH-nya bisa dipertahankan dengan cara berubah sedikit. Jadi maksudnya bukan tidak berubah sama sekali ya, berubahnya hanya sedikit. Ya begitu aja ya. Nah, tapi kalau mengerjakan dengan cara seperti ini masih terlalu lama. Sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini ya untuk menentukan konsentrasi OH- secara langsung tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa ya. Jadi kalau ada soal dari suatu larutan penyangga ditambahkan sedikit asam atau basa, boleh kalian pakai rumus ini. Nah, ini ditambahkan sedikit asam ya, berarti nanti kalau ditambahkan sedikit basa bagaimana? Ada rumusnya. Nanti kita buat sama-sama ya rumusnya. Oke, kita coba. Konsentrasi OH-
adalah KB ya. KB-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Mol basanya mol NH3 ya, 120 kali 0,1 jadi 12. Kurangi X mol asam, X kali mol asam. Maksudnya X-nya adalah X itu adalah banyaknya H+ ya. Banyak H+ pada asamnya. Pada asam. Kalau kita lihat asamnya adalah H2SO4, banyak H+-nya itu ada 2 ya. Maka di sini X-nya sama dengan 2. Jadi ditulis 2 kali mol asam, mol H2SO4-nya 10 kali 0,1 ya. Jadi 1, jadi 2 kali 1. Nah, dibagi dengan Y kali mol garam. Nah, Y-nya itu menunjukkan banyak basa konjugasi ya. Berarti NH4+. Jadi Y-nya di sini maksudnya banyak basa banyak asam konjugasi maksudnya, bukan basa konjugasi ya. Banyak asam konjugasi. Asam konjugasi ya. Dalam hal ini adalah NH4. Kalau kita lihat NH4+-nya ya, itu ada 2, berarti ini Y ya. Jadi Y-nya adalah 2. Jadi 2 kali mol garam berarti 2 dikali mol garamnya 100 kali 0,04 4 ya berarti ya. 2 kali 4 ditambah X kali mol asam, X-nya adalah 2, mol asamnya adalah 1. Tuh ya. Berarti ini 10 pangkat negatif 5, 12 kurang 2 10, 8 tambah 2 juga 10. Coret deh ya. Cret 1 1. 10 pangkat negatif 5 kali 1 per 1 ini akan menjadi 10 pangkat negatif 5. Artinya konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Kita bisa menentukan pOH-nya secara langsung yaitu 5. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH, 14 kurang 5 yaitu 9. Nah, kalau kita lihat jawabannya sama ya. Nah, sama nih 9. Jawabannya sama. Nah, jadi setelah dimakan asam, ini jawabannya yaitu 9. Sama ya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa sebenarnya, karena kalau menggunakan itu terlalu lama ya. Jadi trik cepat ini sangat berguna ketika kalian harus mengerjakan soal yang membutuhkan waktu cepat untuk menyelesaikannya ya. Oke, kalau kalian bisa menggunakan trik cepat ini ya, trik cepat konsentrasi OH- ini, kalian juga mampu menentukan konsentrasi H+ sebenarnya. Ayo kita buat bareng-bareng. Bagaimana kalau yang diketahuinya adalah asam lemah ya, maka yang ada kan nanti konsentrasi H+. Jadi konsentrasi H+, yuk KB diganti jadi Ka aja. Mol basanya diganti jadi mol asam gitu ya. Mol asam dikurangi X ya. Mol asamnya diganti jadi mol basa. Kemudian bagi Y-nya tetap ya, kali mol garam. Mol garamnya tambah ya, Y kali mol garam, rumusnya nggak berubah. Yang ini tambah ya, masih tetap tambah. X kali mol asam diganti X kali mol basa. Mol basa gitu ya. Nah, ini jadi rumusnya. Jadi kalau kalian menemukan soal yang diketahuinya adalah asam lemah, maka yang ada rumus konsentrasi H+ ya. Nah, di sini X dan Y-nya pengertiannya juga berbeda berarti ya. Nah, di sini artinya X-nya adalah X-nya artinya banyak OH- ya, banyak OH- pada basa itu artinya. Kemudian Y-nya adalah banyak Y-nya adalah banyak basa konjugasi berarti ya, bukan asam konjugasi lagi, banyak basa konjugasi ya. Nah, nanti kalian bisa
hafalkan juga rumus cepat atau trik cepat untuk mendapatkan konsentrasi H+ bila ditambahkan sedikit basa berarti ya. Kalau ini kalau menentukan H+, konsentrasi H+ berarti harus ditambahkan sedikit basa gitu ya. Oke, nanti saya akan buat videonya ya. Video soal yang diketahuinya asam lemah ya. Kalau ditambahkan sedikit basa bagaimana pH-nya. Nanti saya akan buat di video-video selanjutnya. Makanya jangan sampai kalian ketinggalan video-video selanjutnya ya. Oleh karena itu silakan kalian bisa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian dapat video-video yang akan membahas tentang trik cepat lainnya di channel ini gitu ya. Oke, kalau kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian boleh like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.